Halo, perkenalkan nama saya Monalisa Gultom. NIM saya di 1101190102. Saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bung Karno. Melalui video ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dosen pengampu saya, Bapak Tri Okta Sulfa Kimiawan MIKOM, di mata kuliah Analisa Komunikasi Bisnis. Nomor 2, lingkungan bisnis adalah keseluruhan hal-hal atau keadaan di luar badan usaha atau industri yang mempengaruhi kegiatan organisasi. Lingkungan bisnis meliputi lingkungan ekonomi, teknologi, sosial, dan persaingan. Sebutkan dan jelaskan. Lingkungan ekonomi merujuk pada kondisi sistem ekonomi perusahaan tertentu beroperasi. Kondisi ekonomi merefleksikan kondisi bisnis nyata. Apabila terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi, maka konsumsi dan permintaan cenderung meningkat. Begitupun sebaliknya. Lingkungan teknologi merujuk pada semua cara yang digunakan perusahaan untuk menciptakan nilai bagi konstituen mereka, termasuk pengetahuan manusia, metode kerja, peralatan fisik, elektronik, dan komunikasi. Yang ketiga ada lingkungan sosial. Lingkungan sosial mencakup kebiasaan, adat istiadat, nilai, dan karakteristik demografik dari masyarakat. Di mana sebuah organisasi beroperasi, proses sosio-budaya menentukan barang dan jasa, serta standar perilaku bisnis yang dihargai dan diterima masyarakat. Yang terakhir ada lingkungan persaingan. Perusahaan telah menemukan senjata untuk bersaing dengan memfokuskan diri pada kualitas. Walaupun demikian, sekadar membuat produk berkualitas tinggi tidaklah cukup untuk perusahaan mampu bersaing dalam pasar dunia. Perusahaan kini harus menawarkan produk berkualitas tinggi dan layanan prima. Nomor 3, globalisasi merupakan suatu kondisi saling tergantung dalam jaringan internasional yang meliputi transportasi, distribusi, komunikasi, dan ekonomi yang melampaui garis batas teritori suatu negara. Sebutkan dan jelaskan 5 dorongan-dorongan yang menciptakan globalisasi ekonomi. Yang pertama, ada dorongan pasar. Pasar dunia merupakan pasar yang sangat potensial. Hal ini mendorong perusahaan untuk memasuki pasar internasional dan pasar global yang memperoleh keuntungan yang maksimal. Yang kedua, ada dorongan pemerintah. Adanya perjanjian antar negara seperti APEC, AFTA, MEE, NAFTA semakin memberikan fasilitas dan mempermudah perkembangan globalisasi ekonomi global. Yang ketiga, dorongan persaingan. Adanya persaingan yang semakin ketat, baik di pasar domestik dan pasar internasional yang mendorong banyak perusahaan untuk memaksimalkan kombinasi biaya produksi yang paling murah walaupun harus berasal dari berbagai negara sehingga akan mampu bersaing. Dan yang terakhir ada faktor lain. Faktor perkembangan teknologi dan informasi yang cepat mendorong semakin cepatnya globalisasi yang terjadi. Fasilitas transportasi yang cepat, internet, dan telepon menjadikan globalisasi perkembangan pesat. Nomor 4, keberhasilan perusahaan dalam pasar luar negeri sebagian besar ditentukan oleh cara-cara bisnis tersebut dalam menanggapi hambatan sosial ekonomi, hukum, dan budaya politik yang terdapat dalam perdagangan internasional. Sebutkan dan jelaskan 3 hambatan dalam melaksanakan bisnis internasional. Yang pertama, perbedaan sosial dan budaya. Setiap perusahaan yang menjalankan bisnis di negara lain harus memahami perbedaan masyarakat sekaligus budaya negara tersebut dengan negara asalnya. Beberapa produk harus menyesuaikan menurut bahasa, kebiasaan, adat istiadat, dan budaya negara yang bersangkutan. Yang kedua, ada perbedaan ekonomi. Setiap negara memiliki sistem ekonomi tersendiri dan perbedaan dalam sistem ekonomi dapat memengaruhi operasional bisnis internasional. Yang ketiga, perbedaan hukum dan politik. Pemerintah suatu negara dapat mempengaruhi kegiatan bisnis internasional dalam beberapa hal. Mereka dapat menciptakan kondisi tertentu untuk melakukan bisnis di wilayah hukum mereka atau bahkan melarang suatu jenis bisnis sama sekali. Beberapa hukum umum dan isu politik yang memengaruhi bisnis internasional adalah kuota, tarif, dan subsidi, hukum kandungan lokal, dan hukum praktek bisnis.